Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nidaul Khairat, dalam keadaan yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya dan selalu begitu hingga hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah selesai membahas tentang salah satu nabi, salah satu rasul, yaitu Nabiullah Lut ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam. Selesai pembahasan kita tentang Nabi Lut, bagaimana perjuangan Nabi Lut secara singkat tentunya dari Al-Quran kita ulas, dan juga bagaimana perilaku perbuatan kaum Nabi Lut dan bagaimana azab yang pedih yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian tidak lama setelah zaman Nabi Lut, Allah mengutus seorang nabi, bahkan beliau juga seorang rasul. Karena perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi tidak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan. Jadi nabi itu gak punya umat. Tapi kalau rasul, dia punya umat. Kenapa? Kalau rasul itu dia wajib tabligh, menyampaikan. Makanya jumlah nabi dan rasul banyak mana? Nabi 100.000 lebih jumlahnya. Tapi rasul jumlahnya 300-an. Banyakan nabi daripada rasul. Karena rasul dia lebih berat tugasnya. Kalau nabi syariatnya untuk pribadi, individu, dia sendiri. Contoh, kalau kita mengikuti pendapat bahwa Khidir adalah nabi, Nabi Khidir. Nabi Khidir kira-kira ngajar enggak? Enggak. Nabi Khidir punya murid, punya pondok? Enggak ada, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita mengikuti pendapat beliau adalah seorang nabi, maka nabi itu bukan rasul, yang mana nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Makanya Nabi Khidir kan di mana-mana, tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sana. Kadang-kadang orang tidak ngerti kalau itu Nabi Khidir, ternyata Nabi Khidir begitu. Nah, beliau seorang rasul. Kalau rasul berarti juga nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Seorang rasul dan nabi, beliau adalah Nabi Syuaib ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam. Nabi Syuaib ini satu-satunya nabi yang diutus ke dua kaum. Gak ada selain Nabi Syuaib, gak ada. Penting untuk diketahui ya, biar kita ngerti sejarah. Jadi satu-satunya nabi yang diutus kepada dua kaum itu hanya Nabi Syuaib alaihissalam. Ini yang mau kita bahas ini. Nabi Syuaib diutus Allah dua kali. Yang pertama kepada kaum Madian. Nanti akan kita bahas. Siapakah kaum Madian? Yang kedua kepada Ashabul Aikah, penyembah pohon. Penyembah pohon. Jadi dua kali Nabi Syuaib ini diutus Allah. Yang pertama kepada kaum Madian, yang kedua kepada Ashabul Aikah, para penyembah pohon Aikah. Ya. Aikah itu pohon yang rindang, pohon yang daunnya banyak, ya, rindang, ya, buat berteduh enak, bagus pokoknya. Pohonnya itu ada besar, banyak, rindang, teduh. Nah, pohon itu disembah oleh Ashabul Aikah yang nanti akan kita bahas. Kalau enggak nututi ya sandan yang akan datang. Kita bahas Madian dulu. Karena Nabi Syuaib diutus pertama kali kepada kaum Madian. Nah, Nabi Syuaib ini
adalah bangsa Arab, bangsanya Arab. Beliau tinggal di daerah Jordan. Daerah mana? Jordania, Jordan, Arab sana. Jazirah Arab, Jordan. Karena beliau termasuk nabi yang berbangsa Arab. Karena nggak semua rasul itu bangsanya Arab. Contoh Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Ya, Nabi Musa bukan orang Arab. Hanya beberapa saja nanti akan saya sebutkan hadisnya. Nabi yang berbangsa Arab. Nabi Syuaib ini salah satunya. Nabi yang berbangsa Arab, tinggalnya di daerah Jordan, Syam, dekat Syria sana, negara Jordania, daerah sana. Nabi Syuaib, kalau dari jalur bapak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari jalur ibu keturunan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ada yang menyatakan beliau ini peripean sama Nabi Lut. Ada yang berpendapat begitu. Dan Nabi Syuaib ini mendapati zaman Nabi Ibrahim. Jadi saat Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api, sebagaimana yang dulu sudah kita ceritakan, itu Nabi Syuaib sudah ada. Nabi Syuaib sudah, makanya jaraknya nggak jauh sama Nabi Lut, Nabi Ibrahim itu jaraknya nggak jauh Nabi Syuaib ini, alaihimussalam. Di dalam Al-Quran berkali-kali, beberapa kali Allah menceritakan tentang Nabi Syuaib dan kaumnya. Di antaranya di surat Al-A'raf Allah menceritakan juga, di surat Hud ceritakan, surat Al-Hijr sebutkan, surat Asy-Syu'ara disebutkan. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah Nabi Syuaib karena perjuangannya yang luar biasa. Nah, Nabi Syuaib ini terkenal sebagai khotibul anbiya, khotibnya para nabi, yang juluki Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu kalau membaca ayat kisah tentang Nabi Syuaib dan kaumnya, Nabi Muhammad pasti menyatakan sesungguhnya Syuaib adalah khotibul anbiya, khotibnya para nabi. Kenapa? Dari fasihnya, dari hebatnya kata-kata mutiara yang keluar dari mulut lisan Nabi Syuaib alaihissalam. Fasih banget orangnya, pandai, hikmah yang keluar dari mulutnya. Bukan berarti nabi yang lain nggak hikmah, bukan. Semuanya fasih, semuanya hebat. Cuman Allah memberikan beberapa keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Sebagaimana dalam ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka para rasul aku lebihkan satu di antara yang lain. Kadang yang satu punya kelebihan itu yang lain nggak punya. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad punya semua. Nggak ada yang nggak punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Khusus Nabi Muhammad khusus. Jadi punya semua. Nggak ada yang nggak punya, nggak ada. Tidak ada satu mukjizat pun, kelebihan yang Allah berikan kepada satu nabi, kecuali Nabi Muhammad juga mendapatkan hal tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di daerah Jordania. Kemudian Nabi Syuaib ini dikatakan zamani, jadi mendapati zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihimus salatu wassalam, dan ikut hijrah. Karena Nabi Ibrahim kan hijrah, ikut hijrah dengan Nabi Ibrahim menuju ke Syam, yang akhirnya Nabi Syuaib tinggal di daerah Jordania. Nabi Ibrahim kan di mana? Palestina ya, Palestina. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi, beliau bersabda, arba'atun minal Arab, ada 4 nabi yang dari bangsa Arab.
cuma 4. Dari 25 rasul yang harus kita hafalkan, kita kenal, ada 4 tok yang bangsanya bangsa Arab. Siapa? Hud. Pertama, Nabi Hud. Sudah kita bahas. Nabi Hud alaihis salam. Nabi Hud. Yang makamnya di mana? Yaman. Makamnya di Hadramaut, Yaman. Yang kedua, wa Saleh, Nabi Saleh. Sudah kita bahas juga. Nabi Saleh bangsanya bangsa Arab. Yang ketiga ini, wa Syuaib. Yang mau kita bahas ini. Yang sedang kita bahas. Nabi Syuaib. Yang ketiga daripada nabi yang berbangsa Arab. Yang keempat, wa nabiyyuka ya Aba Dzar. Ini Nabi ngajak ngomong sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa nabiyyuka ya Aba Dzar, dan yang keempat nabimu wahai Abu Dzar Al-Ghifari yang dari bangsa Arab. 4. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 tok til wis. Lainnya bukan dari bangsa Arab, bukan keturunan Arab, bukan. Jadi jangan kecil hati. Kalau kalian bukan keturunan Arab, kebanyakan nabi bukan keturunan Arab. Jadi hanya 4 nabi yang keturunan Arab, hanya 4. Nah, Nabi Muhammad bersabda, "Dzaka khatibul anbiya." Jadi ketika diceritakan tentang Nabi Syuaib, Nabi menyatakan dia adalah khatibnya para nabi. Nah, kita sekarang mau menceritakan kaum Madyan. Bagaimana sih perilaku perbuatan kaum Madyan sehingga Allah tuh murka sama kaum Madyan. Kaum Madyan itu mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Mereka sukanya duduk-duduk di pinggir jalan. Ngapain? Begal, merampok, malak. Pokoknya malak, ada orang pinggir jalan lewat, duit gitu. Todong, duit, suruh setoran semuanya. Yang lewat depannya dia suruh setoran, suruh ngasih duit secara kezaliman. Perbuatan yang zalim dengan hartanya mereka dan juga jiwa, membunuh, begal gitu. Dan mereka setelah begal belum cukup di situ, sudah malai orang, minta uangnya orang secara zalim, dirampok, terus dibilangi, hati-hati, kalau kamu dengar nama Syuaib jangan dengarkan. Sudah ngerampok, begal, ngambil uangnya orang, terus ngajak orang buat apa? Tidak usah ngikuti Nabi Syuaib. Hati-hati, Syuaib ngomong apapun tidak usah didengarkan. Tidak usah, dia itu murtad, dia itu nggak sama kayak ajaran nenek moyang kita, tidak usah diikuti. Jadi ngerampok sekalian ceramah, maidu hasanah tapi, maidu sayyi'ah, maidu sayyi'ah, bukan mau idhoh hasanah tapi maidu sayyi'ah. Jadi ngajak orang biar tidak ngikuti Nabi Syuaib sambil dia ngerampok. Itu perilakunya kaum Madyan. Dan kaum Madyan ini sukanya menipu urusan kail wal mizan, urusan takaran dan urusan timbangan. Suka menipu. 1 kilo padahal nggak sampai 1 kilo, 3 kilo padahal nggak sampai 3 kilo gitu. Suka nipu. Pakai timbangan tuh suka nipu. Timbangannya bilangnya orangnya belinya sekian padahal nggak sampai segitu, dikurangi sama dia supaya apa? Mendapatkan untung yang lebih, uang yang lebih. Mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak orang yang jual online, jual online, gambarnya misalnya jual motornya bukan itu, tapi ngambil gambar di Google yang HD, padahal motornya nggak kayak gitu. Dijual gambarnya gambar yang lain, bukan gambar dagangannya dia, nggak sebagus gambar itu. Nah, ini bohong. Ini termasuk orang-orang yang wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang menipu dalam hal timbangan. Orang yang dagang jual belinya nipu ini sama kayak gini nih. Nah, ini kan padahal.
Mulai biyen ngene enak. Buat pengajian nggak ada yang namanya boros listrik. Alhamdulillah. Kok lah ono sing nyumbang ke listrik kok lah ono. Nah, sukanya pokoknya tadi merampok, kemudian apa? Menipu dalam urusan dagang. Bilangnya, ini asli nih, padahal KW. Zaman sekarang mungkin modelnya gitu-gitu. Modelnya gitu, KW 4 padahal KW 5. Oh, asli ori, ini original. Langsung ini import, padahal enggak import. Ya. Jadi begitu. Ngomong gitu. Oh, ini dari Saudi ini. Padahal enggak dari Saudi. Padahal ya produksi sendiri. Gitu. Bilang nih ukurannya tingginya 1,8 padahal 1,7 sekian. Enggak sampai 1,8. Itu penipuan itu di online itu banyak yang seperti itu. Banyak. Bilangnya ini bisa begini, padahal nggak bisa. Nah itu penipuan model gitu tuh model-model kaum Madian. Jadi orang-orang yang juga suka menipu dalam jual beli online atau offline itu orang-orang yang antek-anteknya kaum Madian. Na'udzubillah min dzalik. Suka begitu mereka. Nah, Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih tahu mereka. Pertama, sebagaimana yang sering setiap bahas nabi pasti saya sampaikan. Setiap nabi, setiap rasul, apa yang diperintahkan Allah Rasul itu untuk mengajak tauhid, mentauhidkan Allah. Itu pasti tujuan utama Rasul. Mentauhidkan Allah ngajak, ayo ibadah sama Allah, ayo nyembah Allah, ayo tinggalkan yang kalian sembah ini. Sembahlah Allah, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, Allah Maha Esa. Pasti itu yang pertama kali diajak. Nah, yang kedua, memberitahu mereka bahwa malak itu nggak boleh, ngerampok nggak boleh, maling nggak boleh, begal nggak boleh, menggolimi orang nggak boleh. Kemudian yang ketiga, memberitahu mereka bahwa orang jual beli harus sesuai timbangan dan takarannya, nggak boleh kurang, nggak boleh kurang. Dulu ada seorang yang sangat warak. Orang ini beli gandum di Arab sana. Kisahnya dari Yaman ini, orang Yaman. Beli gandum, katakan beli 5 kilo lah misalnya. Beli 5 kilo. Pulang dia, sampai di rumah, dia punya timbangan sendiri. Kenapa? Takut kalau lebih, bukan kalau kurang. Di rumah ditimbang lagi sama dia, ternyata 5 kilo lebih, tidak 5 kilo pas. Balik lagi ke toko. Orang tokonya kaget, aduh, apa ini? Takut dia dikirakan ada apa-apa, ada apa ini? Mungkin ada gandumnya yang rusak, atau kurang timbangannya. Balik ke toko, Pak, ini mau saya kembalikan. Loh kenapa, ada apa, salah saya apa? Enggak, tadi timbangannya kelebihan, tolong dipasin 5 kilo, saya takut makan lebih dari itu, makan barang haram. Nek saiki, oh bonus. Ya. Oh bonus, ya sama begitu. Ya kan, husnudon aja, orangnya baik, bonus, fee. Ya. Orang dulu nggak bisa, oh nggak bilang bonus kok, ya parani lagi, datangi lagi, Pak ini lebih, nggak bisa. Orang dulu tuh luar biasa. Ada juga cerita dari Yaman juga ini. Ini pernah tak ceritakan ini. Ya hanya mengingatkan aja. Ada 2 orang bertikai, padu, bertengkar. Kenapa? Karena si A sama si B. Si A ini jual tanah, si B beli tanah. Nah, si B ketika mau bangun rumah pas gali pondasi nemu emas. Nemu apa? Emas. Datang ke si A. Ini emasmu ini, PL. Kalau orang sekarang, jangan ngomong. Iki wae aku wis tuku aku. Dikasihkan lagi, dikembalikan lagi sama si A. Oh, enggak bisa. Ini punya kamu udah beli kok. Lalu saiki, oh iya, untung kowe jujur. Kalau sekarang mungkin gitu. Wis gurene. Sekarang begitu. Ini si A-nya enggak bisa. Punya kamu itu. Lu kok bisa? Lu kan saya beli dari kamu. Lu kan wis tuku. Ribut ini. Pokoknya
Kalau orang sekarang rebutan wekku, kalau ini enggak wekmu. Kualik rebutannya wah, kualik. Iki wekmu, enggak iki wekmu. Ini punya kamu. Wah, ribut sampai ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakimnya bingung. Iki baru siji nemu, baru siji ya. Biasanya orang itu bertikai karena rebutan ini milik saya. Ini enggak. Rebutan apa? Wekmu, punya kamu. Bingung hakimnya. Ini yang kitab ra ono ini. Ini enggak ada nih di kitab model kayak gini ini. Akhirnya dia cari solusi. Oh, si A tanya, "Pak, punya anak?" Iya punya. Anaknya apa? Laki. Si B punya anak. Anaknya apa? Perempuan. Kawin ge kayak no. Ya ngono wae. Rampung. Akhirnya mereka, "Oh ya ngono wae, kawin ke anaknya." Ya, dinikahkan anaknya laki sama perempuan, emasnya buat mereka berdua di honeymoon. Itu waroknya orang zaman dulu. Hebatnya orang zaman dulu, takut sama hal yang haram. Syubhat apalagi yang haram. Takut mereka. Harusnya kan kalau emasnya dikasih ya enggak apa-apa toh. Walau ribut seperti itu. Ada lagi orang ini tarim, orang tarim. Dia ini takmir masjid. Takmir masjid. Nah, masjidnya itu punya usaha. Usahanya itu ternak kambing sama kebun kurma, dua. Usahanya masjid di Tarim ini. Ternak apa? Kambing sama kebun kurma. Nah, takmir masjid ini punya tugas, dia ini metik kurmanya tadi itu ditaruh di keranjang terus dijual. Nah, saat takmir masjid Tarim ini dia metik naruh di keranjang, otomatis tangannya kan ada sisa-sisa kotor, bukan kotor, sisa-sisa kurma itu loh. Misalnya dijilat itu kerasa manis lah. Masih kerasa, enak. Ada sisa-sisa daging-dagingnya kurma itu loh. Dia khawatir, mau cuci tangan mubadir. Meh dijilat bukan haknya. Mengenai saiki, alah ngene cuk ora apa-apa, didol ya ora payu. Wis ngene ora apa-apa. Kalau orang sekarang mungkin begitu. Ini sama dia dicuci. Ambil ember, dicuci sama dia ini. Bekas sisa kurma di tangannya itu dicuci, ada airnya loh, airnya ditaruh di ternak kambing, diminum sama kambing masjid. Wes dari masjid kembali ke masjid. Masya Allah, nemu wong saiki kaya ngono, yang hati-hatinya model kayak gitu. Wah, luar biasa. Saiki ora harta masjid, ora harta pondok, ora harta panti asuhan, harta anak yatim pangan kabeh, waduh kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Baru bangun panti asuhan, mobilnya anyar. Duitnya sapa kuwi? Ya wallahu alam, mungkin oleh rezeki nomplok. Ya toh, wallahu alam ndak tahu. Wallahu alam. Wong kono ora wong kene. Jadi hati-hati sama yang syubhat, apalagi yang haram, hati-hati. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, mereka kaum Madian itu kerjanya itu sudah. Kerjanya seperti itu, nipu orang, maling, rampok, itu sudah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Dan Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada kaumnya, bangsanya sendiri, yaitu kaum Madian. Qala, Nabi Syu'aib berkata, mendakwai mereka, kaum Madian. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kaumku, teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian, beribadah kalian kepada Allah, nyembahlah kalian kepada Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada. Tuhan satu-satunya Allah Maha Esa. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian bukti-bukti mukjizat yang Allah berikan kepadaku, itu apa belum cukup? Sebelum aku para nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan sebelum-sebelumnya, apa belum cukup sebagai pelajaran buat kalian? Kok kalian masih bangkang kayak gini, ngeyel kayak gini? Maka fa'auful kaila wal mizan. Tolong doa ayo bareng-bareng. Kalau nimbang, kalau nakar yang jujur. Karena kunci kesuksesan adalah
Jujur, kejujuran. Orang kalau mau dagangnya sukses, kuncinya apa? Jujur. Dikit untungnya, labanya, tapi berkah. Berkah itu yang dicari, bukan banyaknya. Lah uang kalau riba, kerja riba, kerjanya nggak barokah. Uangnya kelihatannya banyak, tapi cepat ludes, cepat habis, nggak kerasa. Kelihatannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tapi dia nggak kerasa. Dibuat beli apa, dibuat apa tuh nggak kerasa dia, terus haus, terus dia tadi itu tamak. Kenapa? Nggak kerasa. Tapi uang yang barokah nggak membuat pemiliknya tadi itu haus dari dunia, tamak dari dunia, nggak merasa kurang, cukup berkah. Dia ngerasa cukup, buat makan cukup, sehat, yo alhamdulillah, punya keturunan, istri solehah, anak soleh-solehah, cukup sudah, berkah. Tapi naudzubillah, orang yang main kerjanya nggak bener, uangnya banyak, pasti akan dapat ujian dari Allah Ta'ala, biar dia sadar. Kenapa? Mungkin yang istrinya selingkuh, mungkin yang anaknya narkoba, mungkin yang nanti anaknya masuk penjara, mungkin yang nanti kerjaannya yang situ nanti mumet, kelilit utang, dan lain sebagainya. Kenapa? Nggak barokah. Nggak barokah. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Jadi cari keberkahan. Kuncinya itu. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, at-tajiru, seorang pedagang, al-aminu, yang amanah, as-saduku, yang jujur, ma'asyuhada'i, bersama para syuhada, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Walaupun ente pedagang yang amanah, yang jujur, ndak ikut perang di Palestina lawan Israel, tapi ente kalau meninggal nanti di akhirat, di hari kiamat, dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang syahid di Palestina, bersama para sahabat yang mati syahid. Enak toh? Kuncinya apa? Amanah, jujur. Amanah, jujur. Jadi boskah, pegawai-kah, direkturkah, manajerkah, saleskah, apapun, pedagang kaki lima kah, apapun, amanah, jujur, itu kuncinya. Kesuksesan kamu dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, dilanjutkan lagi masalah dagang, jujur kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wala tabkhasun nasa asya'ahum, kamu ini jangan ngambil haknya orang lain. Katanya Nabi Syuaib, jangan kamu ngusik, ganggu hak-haknya orang lain, merampok dan lain sebagainya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kemarin itu sudah genah, Nabi Lut kaumnya sudah diazab sama Allah, sisanya orang baik, kok kalian mau ngerusak lagi, mau turun azab lagi, gitu ibaratnya. Pengen baleni meneh, ibaratnya begitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Maka kejujuran itu dan tidak berbuat zalim adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian menjadi seorang yang beriman, kata Nabi Syuaib. Dan juga wala taq'udu bi kulli siratin, jangan kalian itu duduk-dudukan di pinggir jalan, malak orang, narjet orang, nyuruh orang setoran, ngambil dengan tanpa hak, dengan perbuatan zalim, tu'iduna, ya, wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. Terus kamu kemudian di jalan setelah malak, setelah ngerampok, ngajak orang supaya apa? Enggak berjalan di jalannya Allah. Loh, parah toh. Kalian ini sudah parah. Wa tabghuna iwaja wadhkuru. Ingat ilingo kata Nabi Syuaib. Idz kuntum qalilan fakatsarakum. Dulu kalian itu jumlahnya dikit tuh ya. Terus Allah memperbanyak kalian. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Ilingo, ingat, jangan lupa dulu Allah mengazab bagaimana akhir orang-orang yang merusak di muka bumi ini, Allah azab mereka. Ingat, panjang ayatnya, beliau jelaskan dakwah dengan lemah lembut, pelan-pelan, satu persatu, disuruh mereka berbuat adil, tidak merusak, berbuat jujur, tidak berbuat zalim. Bahkan beliau menyatakan baqiyatullahi khairul lakum.
Rizki yang Allah berikan kepada kalian walaupun dikit itu lebih baik, barokah. Jangan kalian pengen kekayaan muluk-muluk ngambil hartanya orang lain, kemudian nggak jujur dalam hal dagangnya. Gitu. Lebih afdal, lebih baik, lebih berkah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, "La yastawil khabithu wat thayyib." Yang jelek sama yang buruk itu nggak sama loh di sisi Allah loh. Mungkin di sisi manusia pada duitnya, sama-sama rupiahnya, sama-sama emasnya, sama-sama peraknya, sama-sama dolarnya, tapi di sisi Allah, oh, ini yang halal, ini yang barokah, ini nggak berkah, ini haram, ini syubhat. Di sisi Allah, Allah tahu loh ya, beda loh ya di sisi Allah. Walau a'jabaka, Allah menyatakan dalam Al-Quran, walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun manusia itu memang senengnya banyak walaupun buruk, jelek, walaupun nggak bener, nggak berkah, lebih seneng. Iya caranya pokoknya sugih, gimana caranya hidupnya enak, walaupun dengan cara apapun. Dalam urusan riba, Allah sudah jelas dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghilangkan keberkahan, tidak ada satupun keberkahan daripada yang namanya riba. Tapi wa yurbis shadaqat, dan Allah akan memberikan keberkahan yang banyak dalam hal sedekah. Nabi SAW juga bersabda, innar riba wa in kathura fa inna masirahu ila qil. Riba itu kata Nabi, walaupun kelihatannya uangnya banyak, tapi nanti bakalnya jadi dikit itu. Tunggu, bentar lagi dikit, nggak lama kok, tunggu saatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu ala Nabi, beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang lagi jual beli, mereka dalam keadaan memilih. Khiyar, ada hak khiyar. Artinya apa? Kalau masih dalam satu majelis, masih di dalam tokonya, itu kalau mau mengembalikan boleh. Jadi di nota itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu kalau fikih mazhab Syafi'i salah itu. Tidak benar. Fikih tidak benar. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya hakul khiyar. Pembeli itu diberi kebebasan memilih. Pertama, ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu apa? Di satu majlis, saat di dalam toko itu masih sama penjualnya, dia beli ini misalnya mic, beli mic. Dia misalnya sudah beli, dia kemudian pengen ngembalikan, enggak apa-apa, balik no. Pak, saya tidak jadi Pak ya beli, kembalikan, balik no. Oh, kalau sudah dibeli dikurangi 10%, dolim. Tidak ada itu. Uangnya kembali cuma 50%, dolim. Tidak ada ini. Dalam fikih kayak gini nggak ada. Itu cara-cara zaman now, boh carane sopo orang ngerti. Caranya Amerika, nggak tahu saya. Kalau dalam syariat Islam nggak boleh, nggak ada kayak gitu. Sudah DP. Kalau nggak jadi, DP-nya hangus. Ini tidak ada nih dalam Islam ini. Balik no, udah jadi kok balik no. Nggak jadi balik no. Nggak jadi kembalikan. Tapi nggak sembarangan loh ya. Oh, setahun balik no, udah indah. Ada hukumnya, perincian hukumnya, enggak. Jadi ada satu yang pertama apa tadi namanya? Ketika masih dalam satu majelis, satu toko itu. Di dalam toko itu masih situ. Belum berbalik lah, belum pulang lah. Itu masih boleh. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat apa? Syarat. Mas, saya beli mic-nya, tapi saya mau nyoba dulu 3 hari. Maksimal 3 hari, nggak boleh lebih. Maksimal berapa? 3 hari. 3 hari Mas ya. Oh ya, tolong dino lo ya, mentok lo ya. Lebih dari 3 hari, wes deal ya. Ya. Maksimal 3 hari. 2 hari boleh, sehari boleh, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu boleh. Walaupun dia sudah keluar dari toko, kenapa? Sudah disyaratkan 3 hari dia mau nyoba sih, mau milih dulu.
Cocok enggak? Enggak apa-apa. Loh, Islam tuh indah loh. Jual beli biar nggak kecewa. Oh, Nabi Muhammad tuh ngajari kita biar nggak kecewa. Kadang-kadang orang beli kan, apalagi online, jadinya itu nggak sesuai harapan, rakyat foto. Oh, dolim ini. Dolim. Berapa banyak kedoliman dari jual beli online ini? Aku yo bolak-balik. Makanya tak sampai nih. Bolak-balik gitu. Nah, maka boleh. Berapa hari? Maksimal 3 hari. Maksimal itu 3 hari. Lebih dari 3 hari dianggap deal sudah. Balikan enggak boleh. Dianggap deal. Oke. Yang ketiga, ada namanya khiyarul aib. Mengembalikan karena ada aibnya. Contoh, orang beli kitab, contoh ya, kitab buku. Contoh buku lah ya, contoh buku. Novel atau buku lah. Dia beli, tidak mungkin dia langsung baca satu buku. Dideloi, halamannya ada yang kosong apa enggak tahu ya. Palingan gini dok, seret, kan gitu kan. Dibuka secara sekilas ini seret. Oh insya Allah enggak ada. Lah kok dia dapat 10 hari sampai di halaman 457. 457 lo kosong. Kosong. Enggak ada, kertasnya tuh enggak ada isinya. Loncat langsung 458. Balik no. Kembalikan. Asal belum kamu rusak. Bukunya soek-soek, ya, balik no. Enggak. Masih bisa dikembalikan, pantas untuk dikembalikan. Balikan, Mas, maaf. Ternyata setelah saya membaca sampai di halaman 457, halamannya kosong. Maka saya dalam syariat Islam diperbolehkan mengembalikan ijol. Boleh, kembalikan. Kembali uang atau kembali barang. Balikan. Boleh. Inilah Islam. Islam itu indah. Gak ada paksaan. Jujur. Kejujuran yang didahulukan. Amanah yang didahulukan. Dan gak ada kekecewaan. Ya kan? Makanya Nabi bersabda, innamal bai'u antaradin. Hanya saja yang namanya jual beli itu apa? Atas dasar saling rela, saling ridho, gak ada kekecewaan. Itu intinya jual beli kata Nabi dalam hadis. Shallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya? 3 hak pengembalian. Majelis, syarat maksimal 3 hari, sama aib, ada aibnya. Asal aibnya bukan dari pembeli loh ya. Aibnya memang dari tokonya. Dari tokonya asalnya memang sudah ada aibnya, cacatnya itu. Gitu. Beli kambing, ini mau korban, beli kambing. Dia orang mudeng kambing, dia pokoknya korban, aja. Beli, kok sampai di rumah dia punya kuli, tukang, kulinya ini dulu mantan penggembala kambing misalnya. Loh, Pak, ki kambingnya edan nih, ora waras sih. Masa? Iya, ini ciri-cirinya kambing gila itu begini, disebutkan sama ini. Oh iya, kembalikan. Orang ini tidak mau, buka no kitab, Pak, ini lho Pak, dalilnya lho. Tak balik no. Orang gelem ya wis karepe. Hukum Islamnya begitu, kembalikan. Kambing gila, aib enggak? Aib. Ya, dagingnya barang enggak enak itu. Rasanya enggak enak. Dagingnya barang enggak enak, enggak sehat tuh kambingnya. Boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Ini mungkin ada yang dol-dol kambing ini itu ngerti hukumnya. Jadi begitu. Boleh dikembalikan kambingnya gila. Kalau ning omah dikeperuki, edan dibalik no, enggak boleh. Karena aibnya, kekurangannya dari pembeli itu sendiri. Kecuali kalau asli memang dari penjual seperti itu. Mudeng tum. Nah, Nabi melanjutkan dalam hadisnya, fa in saduqa, kalau penjual dan pembeli itu jujur, maka wabayyana, dan menjelaskan, ini saya beli, ini ada aibnya sebelah sini, beset sitik, gila kita lah. Nah, jelaskan. Ini baterainya yontek, oh tuku baterai ini dalan, misalnya begitu. Dijelaskan detail, maka burika lahuma fi bai'ihima, berkah, uangnya berkah, barangnya berkah.
tanpa dia merasakan, sadar nggak sadar Allah akan memberkahi. Kenapa? Jujur, jelas. Tapi wa in katama wa kadzaba, kalau disembunyikan, kadang tuh ada disembunyikan, jual perumahan, ngomongnya ini bangunnya pakai besi berapa, besi 6, besi 8 misalnya, padahal pakai besi 6. Kan banyak model kontraktor model koyo ngono. Ya. Wah, ini haram, dosa ini. Enggak boleh. Jelas, ini besi 6, itu jelas. Wah, harus jelas. Kayu, kadang-kadang tuh kayu tuh disambung. Wah, otak manusia ini ngakali. Aduh. Ono wae akale. Ada aja akal-akalane. Komputer kalah. Virus komputer kalah. Ono yang akalane menungso. Ada aja. Kayu itu loh, kayu bengkire, kayu apa itu disambung. Malah ada itu naudzubillah, satu desa. Ya aku ngerti dhewe. Wis tobat tapi. Satu desa itu sekongkol, kong kali kong, ojo ngomong sapa-sapa. Satu desa itu memang produksi kayu-kayu disambungi. Jadi kayu udah poklek terus dipaku jerone, terus disambung. Yang mana orang pembeli itu yang awam, tidak mudeng kayu, ngerti nih, oh masih baru. Padahal sambungan. Wakeh model ngono ya akeh. Banyak orang penipu itu banyak. Mulai zaman Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai Nabi Syuaib, tekan saiki kiamat penipu mesti ada. Tambah bejat. Naudzubillah min dzalik. Kalau disembunyikan aibnya, kekurangannya, dan bohong, bilang ori padahal KW misalnya, KW1 padahal KW2, ya. Maka bagaimana? Muhiqat barakatu bai'ihima, dihilangkan, dihapuskan, ludes keberkahan dari uang dan barangnya. Karena berkah iblis. Tidak kerasa itu nanti uangnya itu, walaupun banyak, walaupun laris manis, tidak kerasa itu. Paham tuh? Sampai di sini lanjutannya bagaimana perjuangan Nabi Syuaib, insya Allah besok akan dijelaskan, diceritakan lagi ya, Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, cerita-cerita ini insya Allah mudah-mudahan memberikan kita ngecas iman kita ya, ngecas takwa kita sehingga kita bisa tambah beriman, tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau bertanya? Nah, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Aku Allah, kami Allah, kata Allah, menceritakan kepada kalian ahsanal qasasi, cerita yang paling ahsan, paling baik. Jadi nggak ada dalam Al-Quran cerita yang kenapa Allah nggak ceritakan ini aja? Udah ada. Allah sudah milah dalam Al-Quran tuh kisah yang paling ajib, kisah yang paling ahsan, kisah yang paling baik, kisah yang paling indah sudah Allah pilih dalam Al-Quran. Kalau ente pengen baca kisah yang paling baik, terbaik, ya, Al-Quran. Allah yang berfirman sudah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ya silakan Mas. Monggo. Mau maju boleh. Nek suaramu banter kok ngono ora apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata aku ora krungu. Ya. Kowe maju wae. Enggak apa-apa. Oh, mic, ya mic. Ini apa? Mic. Kayak nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita memulai kesempatan untuk berdoa kepada Allah? Benar. Kalau di dunia kita bercerita para seperti ulama sebelumnya, beliau berdoa Allah itu ketika jalan di. Dan kalau kita itu kapan kita mungkin nggak usah bertemu, memandang wajah Rasulullah itu kapan antara jalan kubur di
alaihi. Di Al-Kautsar, Mizan dan Sirat. Dan apakah kita di surga bisa memandang bahkan bisa menurut Rasulullah, kata Rasulullah, dan kita bisa hidup di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi Rasulullah itu derajat yang tinggi. Enggak sembarang orang bisa mimpi Rasulullah. Orang pilihan yang bisa mimpi Rasulullah. Dan jangan berbohong atas nama Rasulullah. Kadang ada orang enggak mimpi Rasulullah. Yang dimimpi itu bukan Rasulullah, tapi dia maksa, "Wih Rasulullah." Itu Rasulullah. Jadi kalau kamu mimpi, kamu introspeksi diri. Diriku belum pantas mimpi Rasulullah, bukan Rasulullah. Bukan. Itu terlalu yakin loh. Kowe awakmu ya wapi-api lho. Cerita saya mimpi Rasulullah 3 kali. Kowe iki sapa? Introspeksi diri. Pantas enggak saya nih sudah mimpi Rasulullah? Kalau belum, bukan Rasulullah berarti. Wong liya, mbuh sapa? Orang lain. Jadi mimpi Rasulullah derajat yang tinggi. Hanya orang pilihan yang bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya para wali. Dengan apa mereka mendapatkan itu? Bisalamatis sudur, hati yang bersih. Dan apa? Banyak sholawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 itu aja. Hati yang bersih. Bagaimana orang bisa mendapatkan hati yang bersih? Pertama, dengan menjalankan ibadah yang Allah fardukan. Fardu yang Allah wajibkan, laksanakan. Sholatnya masih kocar kacir mimpi Rasulullah. Ya udah mungkin tuh ya. Mustahil aduh. Ya kan? Fardu yang diwajibkan Allah lakukan. Yang kedua, sunnahnya Rasulullah dia lakukan. Loh, masa orang mimpi Rasulullah sunnahnya tidak dilakukan? Ya udah mimpi tuh ya. Tidak mimpi. Kalau kamu istiqomah jalankan sunnahnya Rasulullah, ada kemungkinan kamu mimpi. Kamu malas, keset menjalankan sunnah Rasulullah, ya tidak usah mimpi kamu mimpi. Itu hanya mimpi, ya kan? Tidak usah mimpi kamu mimpi, itu hanya mimpi. Omong kosong. Tidak bisa. Fardu, yang kedua sunnah. Yang ketiga apa? Belajar tasawuf, bersihkan diri. Ujub, kibir, riya, dan lain sebagainya. Bersihkan diri dari itu. Bersihkan jiwa, hati dari itu. Itu cara membersihkan hati. Ya begitu. Derajatnya tinggi. Nah, apakah melihat Rasulullah secara langsung hanya nanti dikubur atau di alam setelah kubur? Enggak. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Hadis yang sahih Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang telah melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku secara terjaga. Langsung ketok, kayak Ana sama ente, kelihatan langsung. Walaupun Nabi sudah meninggal. Kenapa? Ini sudah bukan ranah akal, nalar, tidak bisa dinalar. Nggak bisa dinalar. Nabi Khidir sampai sekarang kok hidup, iso mbok nalar. Mulai zaman Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, Nabi Musa, bayangno, sampai sekarang hidup, iso mbok nalar. Nabi Khidir bunuh anak kecil, ya enggak? Dipegang anak kecil, pedot dase. Nabi Musa heran, tidak punya dosa, bu pateni, kok kamu bunuh? Aku ngerti ilmu yang kamu tidak ngerti. Ini sudah bukan di ranah akal ini. Jadi banyak orang tidak percaya, wah khurafat. Apa itu ngarang-ngarang itu? Astagfirullahaladzim, bertemu Rasulullah terjaga, Rasulullah sudah meninggal. Ini orang-orang yang tidak paham hakikat agama. Jarno wis garing, jarno. Garing-garing ora sambut cedhaki. Garing. Sahih Bukhari ini. Siapa yang bisa melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku secara terjaga. Kapan? Ketika naik lagi derajatnya. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, Imam Asy-Sya'rani, beliau berkata, beliau pemimpin para sufi di zamannya. Imam Asy-Sya'rani beliau berkata, tidaklah seorang wali, ini bukan orang biasa, wali,
seorang wali bisa bertemu Nabi secara terjaga kecuali setelah melewati 300 ribuan makom. Awake dhewe makom tidak cinta dunia tok. Wes boys. Tidak cinta dunia itu baru satu. Makom zuhud, makom warok, makom ikhlas, makom macam-macam makom itu. Ya. Banyak itu baru 4, 5, 6, 7, 10. Ini 300 ribu lebih makom dilewati baru bisa bertemu Nabi secara terjaga langsung ketemu depan. Itu makom. Makanya makom yang tertinggi makom itu bertemu Nabi secara terjaga. Kalau sudah wali bertemu Nabi secara terjaga itu sudah mentok makomnya. Pol. Nah, di antara mereka yang bisa melihat siapa? Kutub. Kutub itu siapa? Kutub itu pemimpin para wali. Istilahnya dalam tasawuf apa? Kutub. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti, ahli hadis dari Mesir, menjelaskan tentang kutub, abdal, wali kutub, wali autad. Itu semua ada dalilnya itu. Mau percaya berarti kamu percaya hadis. Kalau nggak percaya, nggak percaya hadis. Jelas itu sudah. Quran hadisnya ada. Hanya orang-orang sekarang aja yang aliran-aliran aneh, aliran-aliran baru ini yang nggak percaya sama wali, nggak percaya sama hal-hal yang model seperti ini, yang sudah jelas biak gitu loh. Kayak terangnya lampu lighting jelas biak. Dalil kitab sunnah itu sudah ada. Ada begitu. Nah, nanti di hari kiamat apakah kita bisa bertemu Rasulullah? Ya belum tentu. Belum tentu. Apakah dapat syafaat Rasulullah? Ya belum tentu. Tergantung bagaimana cintanya kita sama Rasulullah, rindunya kita sama Rasulullah. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang mana mau mendekati telaganya Rasulullah, telaga Kautsar. Itu ada malaikat yang jaga bawa pecut, ngelilingi telaga Kautsar. Kenapa? Umat Nabi Muhammad yang tidak pantas minum telaga Kautsar dipecut suruh minggir, nggak usah deketin Nabi. Nggak usah deketi telaga Kautsar, dipecuti, suruh minggir. Jadi begitu. Jadi ada orang-orang nggak bisa ketemu Nabi, bahkan sampai di hari kiamat, sampai surga pun ada. Ada malah orang yang sudah masuk surga jarang ketemu Nabi ada. Kenapa? Surganya rendah. Di dunia amalnya, alah yang penting sholat. Ya nanti di surga, ya yang penting kan mlebu surga. Ya dah. Pengen ngono tuh? Ada kan orang, orang kue lah ya, wong liya lah. Ada orang yang gitu. Yang penting sholat, puasa Ramadan, itu. Tapi yang lebih-lebih sedekah, infak, sholat sunnah, tahajud, yang lain-lain itu baca Quran, zikir, wirid, rotib, itu nggak dibaca sama dia. Kenapa? Oh, yang penting kan yang fardu. Ya nanti kalau masuk surga, malaikat nganterno kowe, udah yang penting mlebu surga tuh. Ya kan gitu. Sama aja. Ya. Al jaza min jinsil amal dikatakan. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Amal kamu kayak apa? Nanti kamu dapat balasannya kayak gitu. Semangat kamu seperti apa? Sesemangat itu Allah ngasih kamu nanti di akhirat. Oh, gue lemes, ya wes, ya soleh ngono tok. Jelas ya? Ya, saya kira itu. Ya akeh iki. Sudah jam 9:30. Ben rak ngecewake siji. Ya, kocok. Yang mana ini? Pilih note, coba siji. Ben adil. Nah, yang liane simpen ke sisuk. Iya. Pertanyaan yang terpilih. Afwan, izin bertanya. Apakah sholat hajat atau sholat istikharah boleh dilakukan dalam 2 waktu? Misalnya seperti habis sholat duhur dan setelah sholat isya. Boleh, sebanyak mungkin boleh. Inti sholat hajat, bolak-balik inti hajat, inti sangat perlu banget. Bolak-balik hajat, tahajud, sholat hajat, nanti sholat sunnah digabung sholat hajat, tahiyatul masjid digabung sholat hajat, sunat wudhu digabung sholat hajat, duhanya digabung sholat hajat, boleh, tidak apa-apa. Istikharah pun juga begitu. Karena sholat hajat dan sholat istikharah adalah termasuk sholat yang boleh digabungkan dengan sholat yang lain. Jadi boleh, silahkan. Sebanyak mungkin 3 waktu, 10 waktu boleh. Asalkan tidak dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tidak boleh. Setelah sholat asar, sholat hajat, tidak boleh.
Saat sholat asar, sholat istikharah, tidak boleh. Setelah sholat subuh juga begitu, tidak boleh. Nanti kalau sudah waktu duha, boleh. Terbitnya matahari lebih 16 menit, itu boleh, masuk waktu duha. Terbit matahari lebih 16 menit, itu masuk waktu duha, boleh. Tidak boleh. Setelah subuh, tidak boleh. Setelah asar, tidak boleh. Sampai kapan? Tenggelam matahari, baru boleh. Paham dum? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.